Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, peserta didik baru jurusan Teknik Otomotif SMK Ma'arif Kota Mukit, masih dalam rangkaian kegiatan MPLS memasuki hari keempat. Bagaimana? Masih semangat? Pada sesi ini saya akan membawakan materi tentang karir alumni Teknik Otomotif SMK Ma'arif Kota Mukit. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathul Muslim. Saya akan membawakan materi pada sesi ini. Sebelum melanjutkan ke materi pada sesi ini, akan saya perlihatkan rangkaian kegiatan MPLS jurusan Teknik Otomotif pada hari ini. Ada mengenal jurusan Teknik Otomotif, karir alumni, penjelasan akademik, 5R, dan yang terakhir BMW. Nah, tadi pagi kalian telah dijelaskan tentang jurusan Teknik Otomotif. Siapa saja guru-gurunya, bagaimana keadaan bengkelnya, ada apa saja alat-alatnya. Setelah itu, langsung karir alumni. Langsung setelah lulus nanti kalian mau kemana? Kenapa seperti itu? Karena penting sebelum memulai kalian tahu lulus itu mau kemana nanti. Baru nanti akan dijelaskan proses-prosesnya. Nah, di akademik ini, penjelasan akademik ini, kalian akan dipaparkan apa saja yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMK Ma'arif Kota Mukit, jurusan Teknik Otomotif. Mulai dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3 nanti. Di materi 5R ini akan diajarkan tentang budaya industri. Seperti apa budaya industri itu. Nah, biar nanti kalian memiliki sikap dan perilaku yang sesuai industri. Dan yang terakhir akan dijelaskan tentang materi ada 3, yaitu BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Nanti setelah lulus kalau mau bekerja harus seperti apa, kalau mau melanjutkan harus bagaimana, kalau mau wirausaha apa saja yang harus dilakukan. Memasuki materi pada sesi ini, kemanakah lulusan SMK Ma'arif Kota Mukit? Setelah lulus nanti kalian mau kemana sih? Pilihannya yaitu bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Mungkin kalau dulu lulusan SMK itu pasti bekerja, tapi tidak. Sekarang walaupun kalian melanjutkan, walaupun kalian masuk di SMK, kalian dipersiapkan untuk bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Bekerja artinya nanti setelah lulus kalian menjadi profesional, bekerja di bidang yang sesuai. Melanjutkan berarti nanti kalian memperdalam keilmuan kalian tentang otomotif. Yang terakhir, wirausaha berarti nanti kalian setelah lulus mendirikan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, seperti itu. Bisa kita lihat di samping ini adalah data lulusan SMK Ma'arif Kota Mukit tahun 2018 dan tahun 2019. Di tahun 2018 bisa kita lihat yang ini adalah bekerja, ini adalah melanjutkan, ini adalah wirausaha. Dan yang terakhir ini adalah lain-lain, berarti belum menentukan. Masih didominasi oleh yang bekerja. Sekitar 50% lebih. Yang melanjutkan sekitar 5%, wirausaha sangat kecil, kurang dari 1%.
Di tahun selanjutnya 2019 bisa dilihat bahwa yang bekerja lebih banyak lagi, 250. Yang melanjutkan ada 14 dan yang berwirausaha ada peningkatan menjadi 15. Yang terakhir yang belum menentukan lebih sedikit. Masih didominasi oleh yang bekerja. Sekitar 70% bekerja, sekitar 5% melanjutkan dan 5% lagi juga berwirausaha. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini kebanyakan lulusan SMK itu, terutama yang di SMK Ma'arif Utamukid, masih bekerja. Masih sangat kurang bagi yang melanjutkan dan berwirausaha. Harapannya nanti saat kalian lulus di tahun 2024 nanti, paling tidak seimbang. Sepertiganya nanti ada yang bekerja, sepertiga melanjutkan, dan sepertiga wirausaha. Supaya nanti lebih banyak tercipta lapangan pekerjaan dan profesional. Seperti itu. Pada materi sesi ini, saya tidak akan menjelaskan apa saja yang harus kalian lakukan jika nanti ingin bekerja, ingin melanjutkan, ataupun wirausaha. Akan tetapi, saya akan memberikan gambaran peluang-peluang nanti setelah lulus, baik yang mau bekerja, yang mau melanjutkan, ataupun yang mau wirausaha, bahwa ada peluangnya. Yang pertama, yang mau bekerja. Saat nanti kalian setelah lulus, atau mungkin sebelum lulus di akhir kelas 3, kalian mencari lowongan SMK otomotif, akan muncul banyak sekali lowongan-lowongan. Seperti di samping ini. Astra, Daihatsu, Mitsubishi, dan sebagainya. Bisa dilihat bahwa lowongannya sangat banyak sekali. Artinya apa? Artinya nanti setelah kalian lulus, kalian tidak akan kekurangan lowongan pekerjaan. Akan tetapi tugas kalian adalah mempersiapkan diri kalian agar setelah lulus nanti bisa diterima masuk ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan tersebut. Bisa dilihat bahwa banyak sekali lowongan pekerjaannya. Ini baru perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Ada lagi pekerjaan yang bergerak di luar bidang otomotif tetapi membutuhkan jasa kalian sebagai mekanik. Contoh misalnya pabrik plastik, pabrik kertas, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut juga banyak, baik yang di Jawa maupun di luar Jawa. Nanti kalian bisa juga masuk ke perusahaan tersebut. Jadi tinggal bagaimana kalian nanti mempersiapkan diri kalian agar setelah lulus bisa siap masuk menjadi pekerja. Selanjutnya, bagi yang mau melanjutkan, kuliahnya jurusan apa ya? Nah, nanti setelah kalian selesai dari sini, kalian bisa melanjutkan di jurusan-jurusan yang ada di bawah ini. Jurusan-jurusan ini adalah jurusan yang masih berhubungan dengan otomotif. Yang pertama adalah teknik otomotif, kemudian ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik refrigerasi dan tata udara, kemudian administrasi bisnis otomotif. Teknik otomotif berarti nanti kalian akan memperdalam ilmu kalian di bidang otomotif. Semua ilmu yang kalian pelajari selama SMK akan dipergunakan saat kalian melanjutkan di jurusan ini. Kemudian teknik mesin. Sedikit bergeser, kalau selama SMK yang kalian pelajari adalah bagaimana cara memperbaiki, bagaimana cara merawat. Di teknik mesin ini yang kalian pelajari adalah bagaimana cara mendesain, bagaimana cara membuat komponen-komponen yang ada di otomotif. Salah satunya, misal bagaimana cara membuat
rangka, perhitungannya seperti apa, dan seterusnya. Di teknik elektro, yang kalian gunakan adalah bagian listriknya. Teknik industri, perindustrian, teknik navigasi tata udara, ini pengaturan udara. Yang kalian gunakan adalah nanti, yang kalian pelajari dasarnya adalah di AC, saat belajar di otomotif. Kemudian yang terakhir, administrasi bisnis otomotif. Ini untuk nanti yang mau wirausaha, jika merasa ilmunya SMK belum cukup, bisa melanjutkan di sini. Kalian akan diajarkan tentang bagaimana mengelola bisnis otomotif. Yang terakhir adalah yang mau wirausaha. Apa yang pertama kali terpikir saat mendengarkan wirausaha otomotif? Mungkin kebanyakan dari kalian yang terpikir adalah mendirikan bengkel. Kan tetapi kalau kalian mau wirausaha, sama dengan kreatif. Artinya apa? Walaupun nanti kalian lulus dari jurusan teknik otomotif, kalian bisa mendirikan usaha di bidang apapun. Kalian tidak harus membatasi usaha kalian di bidang otomotif. Karena apa? Saat kita berbicara wirausaha, berarti kita harus melihat peluang usaha yang ada. Jadi kalian harus berpikiran luas. Jadi setelah 3 tahun belajar di SMK Ma'arif Kota Bukit, kalian tahu bahwa kalian memiliki peluang, baik yang mau bekerja, yang mau melanjutkan, ataupun yang wirausaha. Berikut ini adalah beberapa contoh alumni dari SMK Ma'arif. Yang pertama ini adalah alumni jurusan teknik kendaraan ringan tahun 2018. Bekerja di PT Astra Honda Motor mulai dari 2018 sampai sekarang. Artinya apa? Dia sudah diterima bahkan saat belum lulus, seperti itu. Ini contoh yang bekerja di sesuai bidang. Harapannya nanti kalian juga dapat, yang mau bekerja dapat diterima sebelum kalian lulus mendapatkan ijazah. Jadi setelah lulus nanti bisa langsung berangkat kerja. Selanjutnya, ini adalah alumni jurusan teknik kendaraan ringan tahun 2019. Bekerja di PT Fajar Surya Wisesa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai mekanik. Sama, ini juga diterima sebelum lulus. PT Fajar Surya Wisesa ini adalah perusahaan pembuat kertas. Jadi ini juga perusahaan besar. Contoh ini adalah contoh perusahaan yang bergerak bukan di bidang otomotif, tapi kalian bisa melamar dan bekerja di sana. Selanjutnya dari 2021 sampai sekarang, ini alumni ini bekerja sebagai wirausaha. Mendirikan usaha penjualan itu isi ulang air minum sama penjualan bibit pepaya. Ini adalah contoh-contoh alumni dari TKR SMK Ma'arif Kota Bukit. Kesimpulan dari materi sesi ini apa? Jadi ini, tentukan tujuan sebelum mulai berjalan. Jadi kalian walaupun baru akan masuk di jurusan otomotif, mulai sekarang kalian sudah harus menentukan setelah lulus nanti mau bekerja di mana, atau mau melanjutkan kemana, atau mau mendirikan usaha apa. Jangan sampai itu baru kalian pikirkan saat sudah kelulusan nanti.
nanti kalian akan kebingungan. Jadi mulai sekarang kalian sudah harus menentukan. Nah, terakhir, setelah lulus kalian ingin kemana? Dari paparan-paparan pada materi sesi ini sudah saya berikan gambaran bahwa kalian lulusan SMK memiliki peluang baik yang mau bekerja, yang mau melanjutkan ataupun yang berwirausaha. Dari paparan-paparan itu saya meminta kalian memilih apakah kalian ingin bekerja atau mau melanjutkan atau wirausaha. Nanti tuliskan di kolom komentar dengan format seperti ini. Nama kalian, kelas kalian, lulus siap, isi dengan bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, ini adalah akhir dari materi sesi ini. Nah, nanti di sesi terakhir kalian akan dipaparkan secara lebih rinci bagaimana yang mau bekerja, bagaimana yang mau melanjutkan, bagaimana yang mau wirausaha secara detail. Ada 3 pemateri, nanti bekerja ada materi sendiri, melanjutkan materi sendiri, dan wirausaha materi sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.